Tidak usah ada yang ngomong, temin, supaya manfaat. Jangan diselai dengan bicara. Waktunya bicara ada sendiri, waktunya guyon ada sendiri. Biasakan tertib. Ya, yang belakang di ngomongnya. Baik anak-anak, kita mulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Anak-anak sekalian, pagi ini kita akan lanjutkan pelajaran kita sampai pada bait yang ketiga dan keempat. Kemarin sudah saya sampaikan bait yang ketiga ini mengajarkan kepada kita, melatih kita di dalam mengawali segala sesuatu yang baik. Usai kita menyebut nama Allah dengan membaca basmalah, diikuti dengan pujian kepada Allah melalui kalimat hamdalah. Juga tidak boleh lupa bersolawat kepada Rasulullah, ya, dengan membaca bacaan solawat baik yang pendek, yang gampang maupun yang panjang. Terserah, karena itu selera. Sholawat yang paling gampang, yang paling pendek adalah sholawat Jibril. Paling gampang, paling pendek, sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Paling gampang itu sholawat Jibril. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, sebisa mungkin tidak meninggalkan tiga hal ini. Mulailah dengan menyebut nama Allah, kemudian memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Konsentrasi yang menunggu. Bersolawat kepada Allah, melindungi. Ya, makanya saya bilang konsentrasi mulai awal. Usai menyebut nama Allah, kemudian memuji Allah, lalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idealnya bersolawat kepada Rasulullah itu tidak hanya khusus kepada Rasulullah, tapi juga bersolawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, termasuk kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau.
Maka Syekh Ahmad Marzuki menuliskan pada nadham yang ketiga, summas sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi ojo ngarang didelok bukune mosok ngono kok dikandani terus. Kita bukunya mana? Kitabnya mana? Tidak kamu buka, tidak kamu baca, ngarang lamban tawai. Ya, jangan biasa ngeyel, supaya nggak jadi golongan Bani Israel ngeyel kok. Ya, saya ulang. Jadi beliau Syekh Ahmad Marzuki mengajarin kita setelah mengawali di dalam menulis bait-bait atau nadham aqidatul awal dengan basmalah, dengan hamdalah, lalu bersolawat. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad saja, tapi juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga kalimatnya summas sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Siapa khairi man qad wahada? Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu siapa lagi? Wa alihi. Sholawat itu juga kita sanjungkan untuk keluarga Nabi. Ya, kita lujuwer kok nulis apa wae. Bukune gak ditulisi. Ndikane ketemu kok. Lah, sampun kok wae. Cara makne nyai krungu delok YouTube iki. Ifdal juwer. Juwer. Ya. Nah, tampakkan bacanya. Biar kelihatan. Tampakkan teken bapak. Ya. Gak apa-apa, biar tahu. Jadi bersolawat itu tidak hanya kepada Nabi sendiri, tapi wa alihi, keluarganya Nabi, wa sahbihi. Siapa? Sahabat-sahabatnya Nabi. Siapa yang disebut dengan sahabat Nabi? Siapa yang disebut sahabat Nabi? Ya, orang yang beriman dan bersama-sama sezaman dengan Nabi. Makanya sahabat itu banyak sekali. Jadi tidak berarti orang yang hidup sezaman dengan Nabi selalu sahabat, tidak. Tapi orang yang beriman. Hidup sezaman dengan Nabi tidak beriman, ya bukan sahabat. Contohnya yang paling populer Abu Lahab, Abu Jahal. Itu hidup sezaman dengan Nabi, dia menangi Nabi, sering ketemu Nabi, tapi tidak beriman, maka bukan sahabat. Atau orang yang beriman tapi tidak bertemu dengan Nabi, yaitu dia beriman setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tidak termasuk sahabat. Jadi yang dimaksud wasahbihi, sahabat Nabi adalah mereka-mereka yang hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kita dibiasakan seperti itu. Bersolawat itu jangan hanya kepada Nabi saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi bersolawat kepada keluarganya Nabi, juga bersolawat kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Ya. Kemudian juga waman tabi, bersolawat juga kepada untuk orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi. Jadi mengikuti Nabi itu artinya sabila dinil haq, mengikuti jalan agama yang benar. Maka seluruh orang yang beriman, semua orang Islam yang selalu mengikuti jalannya Nabi Muhammad, mengikuti agamanya Nabi Muhammad sampai akhir zaman besok, itu termasuk mentabit sabila dinil haq. Itu termasuk orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar. Maka kalau kita selalu mengikuti jalan agama Islam, mengikuti jalan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kita sadari, kita juga sering didoakan oleh saudara-saudara kita melalui untaian kalimat sholawat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mendoakan itu adalah bagian dari perilaku orang yang beriman. Tidak berdoa sekedar untuk dirinya sendiri, tapi juga mendoakan saudaranya seagama, mendoakan saudaranya yang seiman, mendoakan saudaranya yang sama-sama mengikuti jalannya agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghairu mubtadi, ya, bukan jalannya orang-orang yang mubtadi. Apa mubtadi itu? Mubtadi itu adalah orang-orang yang keluar dari kebenaran, orang-orang yang tercela. Orang yang keluar dari jalan kebenaran itu siapa? Yang disebut dengan mubtadi tadi termasuk orang yang melakukan kebid'ahan, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, ketika kita berbicara tentang bid'ah, anak-anak harus ngerti bid'ah itu apa. Sekarang kan lagi tren di YouTube, oh sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Mereka nggak ngerti. Yang disebut bid'ah yang tercela itu yang kayak apa? Ini kamu harus ngerti supaya nggak mudah terpengaruh oleh provokasi-provokasi yang mencelakakan kita. Ya. Nah, kaitan dengan hal-hal yang terkait dengan bid'ah, para ulama ini yang saya ambilkan dari tulisan yang tertuang dalam kitab Nurul Gholam. Nurul Gholam itu artinya cahaya kegelapan. Jadi ada kitab yang namanya kitab Nurul Gholam, itu memberikan penjelasan tentang apa yang ada di dalam kitab Aqidatul Awam. Jadi kalau dalam bahasa pesantren, kitab Nurul Gholam itu syarahnya kitab Aqidatul Awam. Ya, saya ambil dari sana, sehingga siapapun yang
mendengar, mengikuti tayangan ini, dia bisa membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan dari pikiran saya, tapi ada rujukan kitabnya. Ya, ini penting, tidak boleh ngawur agama itu. Agama itu harus ada rujukannya. Nah, para ulama seperti yang diterangkan di dalam kitab itu, mereka semua berkata bahwasanya bid'ah itu kalau menurut bahasa, bid'ah kalau menurut bahasa adalah sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang diciptakan tidak sama dengan contoh yang telah ada. Sesuatu yang diciptakan atau dibuat tidak sama dengan contoh yang telah ada. Sedangkan dalam istilah syarak, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan perintah Allah atau Rasulullah. Apakah bid'ah itu selalu jelek? Tidak. Apakah bid'ah itu selalu dosa? Tidak. Ini harus dipahami. Ya. Jadi sesuatu yang baru itu tidak selalu jelek. Sesuatu yang baru itu tidak selalu dikategorikan dosa. Ya. Karena itu kemudian anak-anak, bid'ah itu secara zatnya, dapat dibagi menjadi 5 macam. Ini yang dituangkan di dalam kitab tadi, yaitu kitab Nurul Gholam. Bid'ah itu secara zatnya dapat dibagi menjadi 5 macam. Apa saja 5 macam itu? Yang pertama, bid'ah wajib. Loh, bid'ah kok wajib? Ini penting dipahami supaya tidak salah. Jadi di dalam kitab itu dikatakan ahadua wajibun. Yang pertama adalah bid'ah wajib. Apa maksudnya? Bid'ah wajib itu pengertiannya adalah bid'ah yang dikenai kaidah-kaidah wajib dan dalil-dalil
kewajiban dari syariat. Jadi pengertiannya adalah bid'ah yang dikenai kaidah-kaidah kewajiban dan dalil-dalil kewajiban dari syariat. Contohnya apa? Biar ngerti. Kok ono bid'ah kok wajib? Contohnya apa? Contohnya membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran itu bid'ah, tapi wajib. Kalau tidak dilakukan bahaya. Ya. Nah, anak-anak sekalian, pada zaman Nabi Al-Quran itu tidak seperti yang ada di kita dalam bentuk mushaf seperti itu, tidak. Tapi zaman Nabi Al-Quran itu ditulis di lembaran-lembaran daun, ditulis di lembaran-lembaran kulit unta, ditulis seperti itu. Dan Nabi tidak pernah menyuruh supaya nanti Al-Quran itu dikumpulkan jadi satu, didadekno buku, dijadikan mushaf seperti yang sekarang. Nabi tidak pernah nyuruh, tidak pernah disuruh Nabi. Tapi kemudian oleh Sayyidina Utsman dilakukanlah pembukuan Al-Quran itu karena dikhawatirkan kalau orang-orang yang sudah hafal Al-Quran itu pada meninggal semua, lalu generasi penerusnya nanti tidak kenal Al-Quran. Maka khawatir terhadap bahaya seperti itu, Sayyidina Utsman kemudian berinisiatif mengumpulkan seluruh sahabat-sahabat Ahlul Quran, sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, lalu kemudian dilakukanlah pengumpulan dan penyusunan Al-Quran itu menjadi satu mushaf, menjadi satu buku, menjadi satu kitab. Maka itu disebut bid'ah, iya, tapi bid'ah itu bid'ah yang baik, justru malah wajib. Kalau tidak, kamu tidak akan kenal Al-Quran. Makanya kalau ada orang bilang semua bid'ah itu jelek, wah, baru diperiksa. Ya. Kenapa? Lah membukukan Al-Quran itu tidak ada zaman Nabi kok. Itu baru dilakukan zaman sahabat. Dimotori oleh Utsman bin Affan. Itu termasuk di antara, kalau di dalam kitab Nurul Dolam itu termasuk bid'ah yang wajib. Termasuk anak-anak sekalian, Al-Quran yang ditulis di lembaran-lembaran di zaman Nabi, baik lembaran itu dari kulit binatang maupun dari daun dan sebagainya, itu tulisannya polos, tidak ada harokatnya, tidak ada titik-titiknya. Jadi nulis ba, nulis tak itu sama semua. Terus maksudnya apa? Nah, mereka sudah tahu karena langsung ketemu Nabi kan, diajari oleh Nabi, mereka tahu, mereka hafal. Ya. Sampai dengan Al-Quran itu mulai dikumpulkan, itu juga tulisannya masih tetap sama. Ya, Pak Raffi tahu karena pernah masuk di Museum Al-Quran yang ada di Madinah. Ini Al-Quran di periode awal. Tidak ada harokatnya, titik-titiknya juga tidak ada. Maka kita kemudian bisa bayangkan, kalau seperti itu bagaimana anak-anak nanti bisa membaca Al-Quran. Maka kemudian generasi berikutnya, generasinya para tabi'in, generasinya para ulama, lalu kemudian
berinisiatif dengan menambahkan titik-titik untuk menandai perbedaan huruf. Maka kalau ba diberi titik satu di bawah, kalau nun diberi titik satu di atas, kalau ta diberi titik dua di atas, itu karya, bukan dari Nabi. Ya, coba kalau itu kemudian dikatakan, wah semua bid'ah itu haram, semua bid'ah itu sesat, ya konyol. Generasi tidak akan pernah bisa tahu Al-Quran, tidak bisa moco. Kon mau campur kan gak ada harokat ya mas kayak Ojo ate kok gak titik, gak harokat yang gak entos. Ya, itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Lalu kemudian dengan inisiatif para generasi hebat di zaman itu, lalu kemudian diberi tambahan, ada titiknya, ada harokatnya untuk memudahkan belajar, dan akhirnya kita bisa membaca Al-Quran karena bisa bedakan sing di nun, sing di iya, sing di ta. Kalau tuli luru nang dukur arane tak, nek tuli luru nang isor jenenge iya, lebih kate ngono. Polos ngono menen troso wong kono titik ora harokat ya kaentos. Iya toh? Iji perlu guru, perlu belajar. Nek kana titik yo tambah angel. Nah, ini yang kemudian di dalam kitab Nurul Dhalal dikategorikan sebagai bid'ah wajib. Ya, bid'ah wajib. Termasuk ilmu-ilmu syariat ketika dikhawatirkan menjadi ilmu yang hilang, tidak terurus karena durasi waktu yang cukup lama terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran, terkait dengan ilmu-ilmu hadis. Nah, itu semua adalah inisiasi dari para ulama-ulama, inisiasi para generasi-generasi hebat sesudah sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian kita akhirnya ngerti, oh begini itu haram, begini itu halal. Itu karena ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Kita tidak usah meliti-meliti, kembali ke Al-Quran dan hadis. Nah, memang ulama-ulama kita nggak mengarah ke sana. Tetapi kita tidak akan pernah langsung ngerti Al-Quran, langsung ngerti hadis kalau tidak dituntut oleh ilmunya ulama. Musa ini kalau masih sok-sokan, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, kalau saya ya guyu toh, kenapa? Ya kembali orang berbiaya mari meninggal. Orang kembali itu kan habis pergi ya. Mereka sudah pergi jauh, baru kemudian sadar lalu mau kembali ke Al-Quran dan hadis. Kalau kita tidak perlu kembali, kita memang tidak pernah pergi dari Al-Quran, tidak pernah pergi dari hadis. Mas ya, anak-anak harus paham itu sehingga jangan gampang terprovokasi oleh ucapan-ucapan yang kelihatannya baik, kelihatannya benar, tapi menjerumuskan. Kenapa kita harus kembali? Wong kita tidak pernah pergi kok. Ya sudah, sejak dulu pelajaran dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, acuannya ayat Al-Quran dan hadis. Lalu kemudian dijelaskan lewat karya-karya beliau. Dari sumber Al-Quran, dari sumber hadis, lalu bermunculan ilmu-ilmu. Kalau dalam ilmu hadis, ada mustalah hadis, dalam ilmu Al-Quran, ada rentetan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, termasuk ada ilmu tajwid, ada ilmu tafsir, dan sebagainya. Zaman Nabi ya tidak perlu, kenapa sudah ada Nabi kok? Nek gak ngerti ya takut Nabi langsung. Ya, kalau sekarang jangan coba-coba kembali ke Al-Quran. Emang lu ngerti Quran kalau tidak dituntun ulama? Kan begitu.
Bagaimana kita bisa ngerti Al-Quran kalau kita tidak punya dasar ilmunya untuk memahami Al-Quran, dan ilmunya itu dijelaskan lewat karya-karya ulama. Ya, jadi kalau ilmu fikih masih ada penunjang yang namanya ilmu usul fikih, biar tahu bagaimana cara menetapkan hukum bahwa ini halal, ini haram. Itu ada kaidah-kaidah di usul fikih. Gak terus sembarang titik-titik bid'ah haram neraka koyo melok duwe neraka. Iya kan? Iya nek neraka itu warisane bae dikate-kate dhewe. Lho, titik-titik neraka warisane. Kayak kosong ya. Awas anak. Saya ingin kalian paham itu. Ya. Kalian harus paham itu supaya tidak gampang terprovokasi. Jadi yang namanya bid'ah itu ternyata ada bid'ah yang justru hukumnya wajib ada. Termasuk contoh yang tadi saya katakan, yaitu mengumpulkan Al-Quran tidak diperintah Nabi, tapi harus dilakukan supaya generasi-generasi penerusnya nanti bisa mengenal Al-Quran dengan baik. Nah, itu yang disebut dengan bid'ah wajib. Ya, tentu kemudian itu tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua ulama, maka disitulah kemudian kita mengenal kesepakatan para ulama yang disebut dengan ijma. Ijma itu penting. Apa? Kesepakatan para ulama untuk menetapkan satu hukum menurut perkembangan yang ada. Seperti itu, ya. Nah, sudah, saya nggak terlalu jauh supaya kamu tidak terlalu bingung. Yang penting paham bahwa bid'ah itu ada yang wajib. Contohnya mengumpulkan Al-Quran. Kemudian apa? Membudayakan ilmu-ilmu yang dikhawatirkan hilang kalau tidak segera dilakukan penyelamatan. Nah, seperti itu. Ilmu apa? Ya tentu ilmu-ilmu agama. Baik anak-anak, kita baru dapat satu, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di Senin depan. Ya, kalian harus segera mempersiapkan diri untuk melaksanakan UTS. Supaya tidak lupa, kita akhiri terlebih dahulu dengan baca lagi ya Nadhah Aqidatul Awwamnya bait 1 sampai bait 8. Yo yang belakang.